Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan mengenai hikmah, pesan dari Ramadan, ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan, yang harus kita jaga. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mengetahui bahwa saum itu artinya adalah al-imsak. Al-imsaku anil muftirat. Menahan diri kita anil muftirat. Dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Menahan diri dari makan, dari minum, jima di siang hari, min tulungil fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila guru bisyamsi, sampai tenggelamnya matahari ma'aniyah, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pesan dari ibadah puasa yang kita laksanakan tidak lain adalah pesan agar kita memiliki kepedulian kepada sesama. Kita merasakan lapar, merasakan dahaga di siang hari. Tidak lain ini adalah untuk menumbuhkan kepedulian diri kita kepada orang-orang yang lapar. Di luar sana ada saudara-saudara kita yang merasakan lapar bukan hanya di bulan Ramadan. Maka pesan inilah yang harus kita coba jaga terus-menerus. Kepedulian kepada fakir miskin, kepedulian kepada kaum du'afa, kepedulian kepada sesama. Sahabat-sahabat sekalian, ini pun bisa kita lihat dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bentuk kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah beliau meningkatkan kedermawanan. Hal ini bisa kita ketahui dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau itu semakin dermawan di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, yakni ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu selalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam-malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, untuk bertadarus Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh malaikat Jibril, ajwadu bil khair. Beliau itu semakin dermawan, semakin mudah melakukan kebaikan binarrihir mursalah. Seperti layaknya angin yang bertiup. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu semakin meningkatkan kedermawanannya, kebaikannya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa salah satu hal yang harus tertanam di dalam diri kita, yang harus kita jaga setelah kita melaksanakan al-imsak, melaksanakan saum di bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, adalah tumbuhnya kepedulian kepada sesama. Bahkan kita tahu bahwa kepedulian Islam terhadap fakir miskin itu ditunjukkan dengan di bulan Ramadan ini dengan adanya perintah untuk melaksanakan zakat fitrah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah mempardukan, mewajibkan zakat fitrah
Untuk apa zakat fitrah itu diwajibkan? Tuhratan lis-shaimi, untuk membersihkan orang-orang yang saum, minal lagwi warofas, dari hal yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, warofas, dan juga kata-kata yang keji. Dan wa tu'matan lil masakin. Tujuan dari diwajibkannya zakat fitrah ini adalah wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jangan sampai mereka kelaparan ketika masuk ke hari Idul Fitri. Ini pesan yang sangat jelas, bahwa karakter ajaran Islam, dan itu pun harus menjadi karakter pribadi-pribadi Muslim, adalah kepedulian kepada sesama, perhatian kepada fakir miskin atau kaum du'afa. Di dalam Al-Quran kita mengetahui ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan tentang hal ini. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka itu haqqun, ada hak lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta, wal mahrum. Al-mahrum itu menurut para ulama, di antaranya Mujahid, mengatakan yang dimaksud al-mahrum itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya keahlian sehingga dia hidup dalam kekurangan. Ad-Dhahhak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mahrum itu adalah orang yang selalu habis hartanya, tidak cukup hartanya. Nah, kita dimotivasi, kita didorong oleh ajaran Islam ini untuk memperhatikan fakir miskin, untuk memperhatikan kaum du'afa. Jadi Islam ini adalah agama yang peduli pada pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang peduli kepada pengentasan kemiskinan. Seorang muslim yang peduli kepada kaum du'afa. Di dalam ajaran Islam disebutkan berbagai macam perintah, aturan, petunjuk tentang hal yang berkaitan dengan kepedulian kepada fakir miskin ini. Perkenankan saya untuk sedikit merinci. Untuk mengentaskan kemiskinan, ajaran Islam itu mengarahkan kepada umatnya, yang pertama tentu saja adalah mendorong kepada orang fakir miskin itu, kaum du'afa itu, untuk bekerja. Itu sudah jelas. Kemudian petunjuk Islam juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada kaum du'afa adalah ajaran Islam itu memotivasi, mendorong agar mereka memperhatikan sanak famili, kaum kerabat yang hidup kekurangan. Jadi Islam mengajarkan agar ada jaminan dari sanak famili terhadap orang-orang yang kekurangan. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian wadil kurba, kepada kaum kerabat, wal yatama wal masakin. Kita ini diantaranya disuruh untuk berbuat ihsan, berbuat baik itu kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu sebelum kepada anak yatim dan fakir miskin, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kaum kerabat. Wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian yang ketiga, Islam juga mengajarkan dan para pendahulu kita mempraktekkan bagaimana dalam negeri Islam hendaknya ada jaminan dari Baitul Mal atau kas negara untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin.
Itu yang ketiga. Yang keempat, Islam juga mendorong adanya suasana kepedulian terhadap tetangga. Ini pun menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sangat memperhatikan kaum du'afa. Dan kita sebagai muslim, ini artinya didorong untuk peduli kepada kaum du'afa. Sebagai tetangga, kita harus memiliki perhatian kepada tetangga kita. Di dalam riwayat At-Tabrani disebutkan, walaisa bimu'minin. Tidaklah dianggap seorang mukmin yang baik, man bata syab'anun, orang yang tidur karena kekenyangan, wajaruhu ila jambihi ja'iun, sedangkan tetangganya berada dalam keadaan lapar. Wa huwa ya'lam, padahal dia itu tahu bahwa tetangganya itu lapar. Jadi tidak dianggap sebagai mukmin yang baik kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara dia tahu tetangganya itu sedang kelaparan. Yang kelima, bukti bahwa ajaran Islam itu memperhatikan kaum du'afa adalah adanya perintah untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin. Kemudian juga bukankah ada denda-denda di dalam ajaran Islam kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Misalnya denda dalam sumpah. Denda dalam sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan budak. Ini kepedulian ya kepada fakir miskin. Kemudian denda zihar. Orang yang melakukan zihar, dia harus memerdekakan budak atau puasa 2 bulan atau memberi 60 orang fakir miskin. Lagi-lagi orang miskin mendapatkan perhatian. Kemudian misalnya denda bagi orang yang berjima di siang hari di bulan Ramadan. Ada di antara dendanya itu adalah dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin kalau dia tidak bisa melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian ada fidyah. Ini pun sasarannya adalah fakir miskin. Sasarannya adalah kaum du'afa. Fidyah itu kita tahu memberi makan 1 orang miskin untuk setiap 1 hari yang kita tidak berpuasa. Kemudian di dalam haji ada denda haji. Ya. Orang yang melakukan pelanggaran di dalam haji atau dia melakukan haji tamattu atau qiran, maka dia harus menyembelih unta, sapi atau kambing. Kemudian belum lagi dorongan-dorongan dari ajaran Islam agar kita itu memberikan sedekah, infak yang sukarela. Nah, ini didorong di dalam ajaran Islam. Dan tentu saja ya, bentuk kepedulian Islam kepada fakir miskin dan upaya Islam untuk memberantas kemiskinan itu diantaranya juga adalah dengan adanya syariat zakat. Perintah untuk melaksanakan zakat. Zakat fitrah dan juga zakat mal. Bahkan dalam pembagian zakat itu, sahabat-sahabat sekalian, para ulama ini ada 2 pendapat ya. Yakni dalam hal pembagian zakat, besarannya, yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin, kepada kaum du'afa, kepada mustahik itu adalah jumlah yang memenuhi kebutuhan sepanjang umur, sepanjang masa. Ini seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya, di dalam kitab Al-Majmu'. Ini artinya misalnya disebutkan di dalam kitab itu bahwa misalnya seorang tukang, dia harus diberi peralatan. Dia bisa diberi peralatan dari dana zakat agar dia dengan peralatan itu bisa bekerja dengan baik,
ekonominya semakin membaik dan dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang umurnya. Pedagang sayur, pedagang alat-alat rumah tangga, misalnya disebutkan di dalam kitab itu, dia diberikan dana zakat 5 atau 10 dirham agar dia bisa menjalankan usahanya. Juga begitu, seorang pedagang, tukang roti, wangi-wangian, penjahit, tukang besi, tukang daging, gitu ya. Itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya agar dia bisa memenuhi kebutuhan sepanjang umurnya, sepanjang masanya. Bahkan petani itu, ini secara fikih, itu boleh dari dana zakat dibelikan sebidang tanah untuk diberikan kepada seorang petani. Jadi semangat dari zakat ya, dan karakter dari ajaran Islam ini semakin mengokohkan karakter ajaran Islam adalah kepedulian kepada sesama. Dan orang yang tidak punya keahlian, di dalam kitab itu disebutkan bahwa dia harus diberikan kebutuhan selama 1 tahun. Ya, kebutuhannya selama 1 tahun. Ini adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah, ya, Imam Syafi'i dan juga para pengikut dari Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah. Dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa dana zakat itu bisa dibelikan untuk kios, perlengkapan kerja dan lain sebagainya. Gitu. Ini pendapat pertama, memenuhi kebutuhan sepanjang umur. Jadi dana zakat itu yang diberikan itu adalah bukan hanya sekedar untuk kebutuhan hari, 1 hari, 2 hari, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sepanjang umurnya. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwa besaran dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu adalah untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, ini menegaskan bahwa ajaran Islam itu memiliki semangat kepedulian kepada fakir miskin. Dan kita sebagai penganutnya, dan di bulan Ramadan ini, kita pun diingatkan kepedulian kepada sesama itu, kita harus memiliki karakter, sikap peduli kepada sesama. Peduli kepada fakir miskin, peduli kepada duafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memampukan kita untuk selalu peduli kepada fakir miskin, kepada kaum duafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.